nggak kenapa gue bisa ngitung? Kenapa? Orang ada angkanya di atas. Mana? Ya kan tadi ada angka di atas, sama Koderen suaranya ada di sini nih, di Lah kuping iya, nih. bener juga. Jadi pas kita. Oke deh, kalau itu kita bakal lihat Genflix Aerowolf sebagai sang tuan rumah berhasil mendapatkan first pick-nya dan mereka juga memilih untuk mendapatkan first pick dan Super Awat. Kali ini harus membawa timnya menuju ke kemenangan. Super Awat, mereka udah terlalu terpuruk di klasemen ke-7 Pak Pulung. Iya, ini dia masih di minggu ketiga tapi mereka udah ada di posisi ke-7. Tapi balik lagi, kalau kita berkaca dari season lalu, mereka juga sempat terpuruk. Tapi perlahan mereka malah naik gitu loh dan berhasil untuk masuk ke babak playoff. Tapi untuk sekarang udah ada Atlas dan Kufra. Lalu ada Yuzong, siapa lagi akan langsung dihilangkan? Khalid mungkin bisa aja karena ada satu offlane yang begitu kuat. Tapi untuk yang lainnya masih juga terbuka lebar seperti Uranus juga bisa menjadi salah satu pilihan yang di-ban. Karena setelah di-nerf pun Uranus masih mengganggu loh pergerakannya. Masih bisa sustain di lane yang diisi oleh Uranus. Dan ternyata Selena lah yang menjadi pilihan untuk dihilangkan. Khalid bisa diambil bos dan ternyata DJ Khalid on the floor bro, of cross. Khalid langsung diambil. DJ Khalid on the floor terlalu kuat untuk dilepas DJ Khalid ketika muter dengan tornadonya. Tornado dessert ya, elah tornado makanan penutup. Bahaya banget bro. Kenapa lu marah? Enggak apa-apa gue mah. Ini Khalidnya dipakai sama Rinaspi atau Mars ya? Kayaknya Rinaspi. Siapa? Pakai DJ Khalid. Khalid. Gue nggak bisa ngomong. Kenapa? Gue harus lihat Marsnya dulu, typical of sideline yang kayak gimana. Oke. Karena gue belum lihat debutnya Mars seperti apa, jadi kita harus juga memastikan juga. Nah mungkin kalau misalnya dari sisi Aura Fire nih, udah ada Chow sama apa namanya itu, ada Tamus. Tamusnya dipakai sama Trust. Chow-nya Darkness. Kalau gue gitu, udah mulai, udah bisa menerka tapi nggak tahu bener atau tidak Pak Pulung. Oke, tapi untuk sekarang juga masih banyak support yang terbuka. Ada Parsha yang biasa digunakan juga, lalu ada Cecilian yang biasa diambil, tapi mereka lebih memilih untuk satu sideline lain dan juga satu core utama yaitu Yi San Sin. Yi San Sin kali ini sudah diamankan oleh tim Genflix Aerowolf dan nah kalau ini nih harusnya nih ya, bentar ya, kok gue jadi lupa tadi mau ngomong apa. Harusnya nih Pak Pulung. Apa? Rinasmi Uranus kayaknya. Rinasmi Uranus, Mars lalu Khalid. Mars menggunakan Khalid ya? Iya. Baiklah. Lalu yang menggunakan Isansin Angela ya? Ya, gimana? Super awat tuh. Super awat, of course. Angela nggak main? Angel nggak main. Kalau Angel main bahaya bro. Aura Fire auto surrender. Dan Aura Fire bakal coba untuk mengamankan satu buat supporter Parsa. Parsa untuk seorang Fan Strong. Memang dari kemarin Fanstro dengan Parsanya tuh luar biasa nge-zoning out, benar-benar ngebuktiin kalau misalnya Parsa untuk di arah mid dan ke late game dia kuat banget. Tapi di early game bukan berarti dia tidak punya sayap, ya dia tetap bisa terbang. Oke, dan untuk sekarang mungkin ada satu tank yang bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Mungkin Baxia bisa dihilangkan untuk sekarang, tapi banyak pilihan lagi yang akan bisa dihilangkan. Contoh, Mas Esmeralda juga masih terbuka, ada Hilda juga, masih banyak pilihan. Dan untuk Aura Fire sendiri, mereka juga belum mengambil satu core utamanya dan kemungkinan Fans akan menggunakan Roger karena kemarin juga Fans sempat menggunakan Roger. Tapi apakah Roger selamat untuk kali ini kalau tidak di-ban oleh Genflix Aerowolf? Dan sebenarnya ya, kalau bisa kita lihat di sini hero-nya banyak yang kelepas itu ada Louis ternyata. Esmeralda juga belum diamanin. Terus juga dari Polpanya belum diamanin, Rogernya diamanin Fans kali ini. Apa yang akan coba diamankan oleh Fans ketika dia tidak bisa dikasih Roger, dia tidak juga dikasih seorang Yi San Sin, tapi dia bisa menggunakan satu hit dulu ya pas Granger masih meta. Ya. Fans tuh kuat banget pakai Grangernya. Karinya dia juga kuat banget. Tapi kali ini jujur sejujur-jujurnya orang jujur agak berat mungkin kalau untuk gunain Granger, mungkin Kari masih menjadi proper lah, masih bisa untuk team fight, masih bisa untuk ngeber seorang Uranus, memberikan damage yang bikin Uranus ini pulang kampung dan nggak balik lagi ke lane-nya. Iya, tapi tetap masih butuh waktu juga untuk Kari melakukan farmingan. Sementara itu Fans belum memilih siapapun satu tank lagi dan ternyata Ruby setelah di buff Ruby ini hadir di Land of Dawn. Oke, fix auto. Ini harusnya ya Trust itu pakai Tamus, Parsa Fanstrong, Chow Darkness,
Keira Ruby. Kari sih ini kalau menurut gue sih. Gue sih Kari sih. Iya. Dan Fredo dengan Akainya, udah ada Clay dengan Lunox. Ini Clay itu mantan player mid laner ya. Jadi dia menggunakan hero support seperti Lunox ini pasti bakal udah tahu timingnya. Iya. Dan tahu nggak Papulung? Apa? Papulung kalau misalnya pernah nggak lihat pemain Lunox yang jago banget main? Tahu nggak? Siapa? Maksudnya kayak misalnya dari Order Brilliance tiba-tiba langsung berubah jadi Dark Rekening. Pernah lihat kayak gitu nggak? Pernah. Udah nggak bisa sekarang. Udah nggak bisa kayak gitu lagi. Coba dilihat nanti kalau saya. Oke, karena dulu sempat ada yang kayak begitu ya. Iya, dulu semua yang jago-jago pasti mainnya Iya. kayak gitu. Kencang banget Pak Dari tangannya Pak. Dark Rekening, cus, Cus muncul. langsung nembak Pak dan ternyata bener Kari. Iya, gue udah perkirakan itu Kari. Ketika Iya. dia udah nggak punya Roger, Dia udah nggak Roger, punya Isansin juga. Iya, Yusin dia nggak bisa, Roger nggak bisa. Berarti dia, nah aku tuh belum lihat Fans itu main Assassin selain Link. Dia main Link jago, tapi kalau untuk Lancelot aku belum tahu. Untuk Makanya itu Lancelot ataupun gue pernah ngeliat dia menggunakan Hayabusa tapi masih belum efektif juga waktu itu karena masih mendapatkan kekalahan. Dan sekarang Kari menjadi pilihan core dari Aura Fire. Akankah Aura Fire bisa mendapatkan kemenangan lewat pertempuran yang melawan Genflix Aerolf sesaat lagi? Dan Genflix Aerolf pun langsung aja dengan Yi Sansin yang digunakan oleh Watt siap untuk mendapatkan poin-poin dari Aura. Dan ini dia ada Khalid Lunox, lalu ada Uranus, ada Yi Sansin dan Bener kan? juga Akai. Bener kan? Rinasmi Uranus, Hah? Mars core-nya, Mars skornya. What of Planner, wow, Hyper. ada Hyper pertukaran. PSS. Sideline. Ini harus, oh. Ini Kalau begini berarti hypernya 1-2-2 pindah dong. kah? Bentar, gue lihat. Enggak, bukan satu, bentar, bentar ya. Kita bakal lihat Kita lihat dulu nih. Agak sedikit mengejutkan. Yang pakai hyper atau enggak. Segera 1, 2, 3 Kari dan selamat tengah. datang di EPL Season 6 di Genflix Aero Warfare. Alright, oke, hyper carry-nya Mars ya. Yap. Ada Oh. Mars yang langsung mengisi di tengah dan menjadi Awat core bergeser mereka. posisi. Oke. Awat bergeser posisi karena Pulung kalau misalnya Pulung tahu nggak Awat aslinya dari side lane? Aku pernah Awat tuh dari aku kenal Awat di saat dia udah jadi core. oh enggak, dia Awat itu dulunya side lane, assassin. Dulu di timnya dia punya 2 core assassin dan Dia dan mid lane-nya tuh Sigi 4 dulu. Oke. Mid laner-nya dia. Dan Keren kali dah. ternyata hyper carry-nya Mars. Dia bakal memulai debutnya kali ini dengan menggunakan Yusin Sin. Dan lihat bakal coba dipasang Lita Wada dan Dinasti udah mulai masuk. Damage-nya terlalu besar. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Clay memberikan satu buah kill asal dan Darkness yang menggunakan Ruby. Salah perkiraan dari saya dan juga Pak Pulung. Bener banget tapi tetap berhati-hati Bakal coba dengan adanya dipasang Ruby ini. Selonong Boy. Kita lihat bakal coba untuk memasang mendapat satu buah blue buff. Dan berhasil diamankan oleh seorang Mars. Iya, Mars berhasil untuk mendapatkan blue buff yang ada di tubuh Aura Fire. Sementara di ujung sana untuk player dari Aura mereka udah kehilangan momen sedikit, udah level 3 juga untuk fansnya. Tapi sementara Clay masih berani, akankah Darkness membuka sebuah inisiasi Nggak untuk bakal. membalas keadaan? Tapi sepertinya enggak. Dia nggak bakal berani untuk ngebuka Darkness karena di sini Darkness masih level 2 dan lihat cover yang cukup baik dari para pemain dari tim Genflix Aero Wolf di arah blue buff yang dimiliki. Dia bisa dibilang jujur ya, ini belum mungkin belum bisa dinilai juga, cuma dari early game-nya Genflix Aero Wolf ini nadanya bagus banget, tapi lihat Fredo bakal coba masuk first blood tidak bakal oleh seorang Clay. Permainan cukup bagus, namun juga berhasil mendapatkan satu buah double kill from Trust. Harus mundur para pemain dari tim Genflix Aero Wolf, sedangkan Mars dia tahu dia kalau team fight di arah bottom lane dan dia bakal langsung melakukan clear minion di arah mid. Dia nggak mau ikut-ikutan ke arah bottom. Dan momen ini terjadi pas di saat rotasi dilakukan oleh Aura Fire. Tadi lihat nggak ada cowok yang dari atas lari ke bagian bawah dan sekarang ternyata ada ikan pause dulu lah ya. Iyalah. Ada ikan pause dan diingatkan kembali untuk seluruh sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Dari setiap tim Aura Fire dan juga di sini ada Genflix Aero Wolf. Yep. Mereka cuma memiliki 5 menit kesempatan dalam game ini. Dalam melakukan pause ya. Oke. Dan bisa diinfokan juga kayaknya technical pause-nya ini dari tim Aura Fire. Dari tim Aura mereka memiliki sedikit masalah teknis untuk mungkin masalah koneksinya ataupun ada masalah lain. Oke, sepertinya udah bisa masuk lagi kayaknya kita bakal lihat. Karena udah megang HP semua dan kita bakal masuk ke in-game harusnya dalam sebentar lagi tuh. Oke, semuanya juga udah bersiap.
Cuma tadi pas banget sih rotasi di saat Chow turun ke bagian bawah, tahu-tahu ada pertempuran jadi ya pas aja gitu walaupun meninggalkan lane-nya sebentar ya. Benar. Tapi setidaknya ada bantuan yang dilakukan oleh Aura sehingga mereka tadi mendapatkan 2 poin kill di atas Genflix Aerowolf gitu. Oke, dan kita bakal langsung masuk ke in-game aja kali ini tanpa berlama-lama. Ini dia masih di Genflix Aero versus Aura Fire. Aura Fire, kalau jadi Aura Water jadi susah. Yes, langsung aja 40 kita lihat di arah bottom lane. Kira masih head to head dengan seorang Rinasmi di arah bottom lane. Masih bertemu aja antara Chow dan juga Uranus untuk bottom lane-nya. Dan ini ada replay by Axe. Baik banget, walaupun udah ada Thousand Pounder di ujung sana ya. Dan Parsianya berhasil diambil, tapi Akai nggak bisa keluar lagi. Dan bahkan Lunok setelah mendapatkan Parsia, dia pun udah nggak bisa kemana-mana. Menjadi korban selanjutnya, pertempuran masih berjalan. 2-1 sekarang untuk Aura. Tapi untuk kedua player ataupun kedua tim ini mereka masih sama-sama sabar. Dan bahkan sekarang kombinasi antara Parsia dan juga Chow yang digunakan oleh Keira baik banget. Sedangkan itu Tamusnya bakal bertukar posisi kali ini. Kalite masih cukup kuat tapi Kalite akan melawan seorang Tamus. Para pemain dari tim Aura di arah mid lane bakal coba untuk memberikan damage dan Reno ngebuka dengan cukup baik. Tamus sudah ngebuka arah turtle. Dan Keira bakal coba untuk melakukan push di arah bottom lane dari tim Aura Fire. Tapi ini berbahaya banget. Aura Fire bakal bisa diserang balik oleh para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Yap, Darkness sudah level 4 cukup berhati-hati dan udah ada satu tarikan yang terjadi. Tapi untuk Hurricane Dance-nya sepertinya udah langsung di cancel aja. Apa yang terjadi tadi? Oke, sayang sekali 40 nggak berhasil mendapatkan poin taman, tapi Keira udah stay by on position. Siapapun yang ditendang bakal bisa di-burst, tapi malah kali ini Turtle dicoba amankan oleh tim Genflix Aerowolf. Yap, Mars udah level 6. Trust udah mulai mendekat untuk memberikan distraction. Sementara itu nggak ada lagi bantuan dari Aura. Mereka mengikhlaskan satu Turtle, tapi mereka setidaknya mendapatkan blue buff di dalam areanya. Dan juga untuk Mars sangat free farm banget. Alright, sangat free farm banget. Sedangkan Keira di arah bottom lane masih head to head dengan seorang Rinasmi. Mau coba dipasang, The Way of Dragon telah dikeluarkan. Fast udah speedy light wheel mencoba ke arah seorang Rinasmi. Tapi Rinasmi masih bisa survive. Masih bisa ada purify dari seorang Rinasmi. Untung ada purify yang digunakan oleh Rinasmi. Sementara itu di bagian atas Trust masih Spartan banget untuk mempertahankan areanya. Tapi apalah daya setelah ada 4 hero terlihat untuk masuk ke dalam area pertahanannya. Memaksakan keadaan bukanlah hal yang baik untuk Trust. Oke, bukan hanya hal yang baik, tapi kali ini lihat Aura Darkness melakukan rotasi dengan cukup baik. Mountain Shocker telah dikeluarkan. Tandanya kali ini udah kelihatan para pemain dari Aura Fire di mana mereka berada. Dan kita bakal lihat CCTV di Aura, karena ini ada pause dari Aura. Ada technical pause lagi. Kayaknya kita lihat, harusnya sih dari Van Strong ya, dari mukanya ya. Gue bisa ngebaca nih. Ini kenapa sih TV-nya kayaknya agak berubah ini ya, warnanya ya, brightness atau gimana. Dan coba bentar gue lihat. Oh, Keira. Oh, seperti dari Keira ya. Tuh, lihat tuh. Nah, tuh Van Strong ajarin. Coba itu lo coba uninstall dulu. Lo dari tadi bukan Buset dah Bang, di-uninstall main sih. uninstall Gimana aja, mau Bang. nge-lag. Tuh, gua nggak bisa bro, katanya gitu. Lihat nih, Chow gua kakinya ke sliding bro, pegel. Ya kan, belek dah, belek gua kata lah. Aduh, pala gua pusing dan nih, aduh pengen pegel. potong rambut kayak Trust. Tapi aduh, pala gua pusing banget deh. Gimana ya, aduh hidung gua malah gatal. Gimana Dartas? Van, lu udah bisa belum kayaknya? Nah, tapi dingin banget sejam nih, gua ya udah manis ya. kan. Ya udahlah kalau gitu kita masukin game lagi kali ya. Udah yuk main yuk. Tapi aus dulu minum bentar. Oke, gua minum dulu ya. Ada gulak-gulak. Lu cosplay jadi airnya? Lu cosplay jadi airnya apa gimana sih? Jadi Keira gua. Oke. Tapi kali ini kita lihat ya, kita masih mau coba ngedubbing seorang para pemain dari tim Aura ya. Trust tenang banget di ujung, dia masih berpikir nih mau booking kapan ya Lo untuk mau jadi potong siapa rambut lagi dubbingnya? Lo mau jadi siapa? Dubbing siapa nih? Sebelah sini. Salah, ke belakang pala gua kali. Gua Keira. CCTV di mana sih? Di belakang di mana sih? Di sini. Di mana sih? Di mana sih? Di sana tahu. Nah, eta. Gimana sih kalian? Jangan bikin malu aku dong. Dadah mama di rumah, papa, halo keluargaku, halo sayang pacarku. Aku hari ini mau main dulu ya. Doakan aku ya guys. Oke guys. Lu kayak acara spontan zaman dulu deh. Uhuy gitu ya. Ya, aduh rambut gue bener. Terus sih kayaknya tadi yang langsung melakukan restart terhadap gamenya ya. Karena tadi saat membalikan handphone yang ada 5 player atas dan bawah dari Trust sendiri. Iya kah? Iya. Hebat juga lo tahu. Iya tahu Pak, mata saya tajam Pak. Kayaknya kelihatan deh. Mata elang Pak. Buset. Oh,
Berarti suka begal-begal ya? Mata Ya langit udah saya deh. kejar, Pak. Kalau kayak gitu kita langsung bakal masuk ke dalam in-game lagi. Dan tentunya masih di Gameplay Sarawak versus Aura Fire. Ini dia pertandingannya, kita lanjutkan. Di bagian tengah udah ada feeder Ice Strike yang dikeluarkan tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan Fredo pun harus pulang. Untuk sementara Watt dari atas langsung bertransmigrasi ke bagian bawah. Tapi putaran dari Douglas langsung ditarik aja mengarah ke Lunox. Untungnya Order of Brilliant-nya bisa di pop up dan selamatlah Lunox untuk sekarang. Betul banget, sedangkan di arah bottom lane kali ini masih diunggulkan oleh seorang Keira dengan Chow-nya. One by one situation kali ini. Rinasmi sepertinya tidak terlalu kuat karena belum masuk ke arah mid game. Bisa dibilang dengan habis adanya nerf dari seorang Rinasmi. Uranus ini bakal berbahaya banget, tapi sepertinya head to headnya masih antara Watt dan juga Fans karena dari Mars belum memiliki statistik. Kali ini top lane berhasil diamankan oleh tim Aura Fire. Oke. Dan juga Douglas masih berada di bagian tengah. Ruby udah di buff untuk life steal sendiri. Untuk dari zaman dulu kita udah tahu kalau Ruby memiliki life steal yang cukup tinggi juga. Dia bisa sustain juga. Sementara itu di bagian tengah Mars masih nikmat untuk melakukan farm. Udah level 9 untuk sekarang. Sasi sama-sama level 9 juga terhadap Fans. Dan juga udah ada satu Phantom Step tadi mengenai ke arah Mars. Dan feeder Ice Strike-nya mengenai ke arah Fredo. Untungnya Fredo udah masuk ke dalam push sudah tidak terlihat lagi, tapi Turtle akan segera dikontes sesaat Watt lagi. sudah stand bawah position tapi Turtle berhasil diamankan oleh Stras. Kali langsung ada satu buah badai ke arah belakang. Watt kan berhasil mendapatkan satu buah badai ke arah Fast, tapi lihat Trustnya. Sakaratul Maut masih bisa survive. Dilindungi oleh seorang Fast di arah jungle. Trust masih bisa hidup kali ini Pak Pulung. Iya, menyisakan sedikit lagi SP di tubuh Trust untuk dia masih selamat, tapi Keira gagal untuk mendapatkan satu orang. Feeder Ice Strike kali ini diganggu langsung oleh Rinasmi. Rinasmi cukup offside. Akankah dia bisa selamat? Tapi ternyata bisa. Oke, Renaspi masih bisa selamat juga. Pertukaran yang tidak terlalu banyak dari para pemain dari tim Aura Fire. Sedangkan lihat kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan 3 poin. Dan networknya tidak berbeda jauh, malah tipis, setipis-tipisnya orang tipis. Benar, tapi sepertinya nih Haji ya, blue buff di area Aura Fire diambil oleh Uranus loh. Rinaspi ya. Harusnya Rinaspi coba kita lihat. Datang-datang nyolong blue buff deh ya. Karena dia tadi harusnya, tadi mau coba tolong blue buff. Terus gak jadi ke Arami, tapi dia balik lagi ke arah blue buff harusnya. Oke. Tapi untuk sekarang dari sisi item ataupun gold sepertinya untuk Mars kalah beberapa ratus gold dari Fans ya. Bener banget, tapi di arah bottom lane seorang DJ Khalid super awat seorang diri mencoba untuk menahan lane-nya dan Trust dicicil habis-habisan oleh seorang Mars kali ini. Lihat, udah bakal coba di-gank di arah atas. Trust langsung mengeluarkan di Fortnite-nya dan ternyata one last hit masih didapatkan oleh Trust, tapi Fredo fokusnya mundur para pemain dari tim Aura Fire. Baik banget Fredo, sebuah perpaduan strategi yang sangat baik, tapi di bagian bawah Watt berjibaku sendirian menghadapi 2 player, tapi hebatnya 2 player ini gagal untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di bottom lane, tapi di outer turretnya mereka berhasil. Tapi kali ini bakal coba dipasang dengan Darkening dan damage yang terlalu besar. Clay masih punya flicker, ada Fast di arah sana. Dinasti bakal coba di burst. Darkness mau coba untuk memberikan perlawanan ke arah tim Gearfix, tapi ternyata tidak mampu mendapatkan apapun. Benar sekali, dan untuk Fans dia langsung berotasi ke bagian atas. Darkness harus pulang terlebih dahulu. Paculnya gede banget sampai diseret di tanah tuh ya. Ini adalah debut pertama Ruby ada di MPL Season 6 dan ini digunakan oleh Darkness. Darkness yang berhasil mendapatkan persentase pertama ya. Harusnya kalau misalnya dia menang 100%, kalau kalah juga 100% kalah. Wow, coba dipasang. Oh my god, kali ini ternyata para pemain dari tim Gameplay yang berhasil mendapatkan 1 buah poin dan Fredo juga ditumbangkan. 1-1, post one situation, tapi Bar harus ditumbangkan dengan adanya seorang Federasi dan Clay di arah belakang. Dengan Darkening yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Watt berjoget ria. DJ Khalid on the floor, my brother. Mencoba mendapatkan 1 buah darts dan ternyata double kill didapatkan oleh seorang super awal. Double kill, tapi di bottom lane pun pertarungan masih terjadi dan wipe out berhasil didapatkan oleh Keflik Aerowolf. Aura menghilang dari Land of Dawn untuk beberapa saat. Tapi Keira sekarang udah respawn kembali. Tapi apalah daya, dia hanya sendirian harus menghadapi 4 player dari Keflik Aerowolf. Hanya saja di satu sisi mereka sama-sama kehilangan core ya. Oke, lihat Keira kali ini udah masih struggle tetap. Dan Clay berhasil mendapatkan 1 buah blue buff ya. Ini ngebuat Clay bakal lebih strong lagi.
Dan dengan masuknya Mars kayaknya dari tim Genflix lebih senada bermainnya. Mereka lebih bisa menunjukkan Symphony of Skill kalau kata Bung Kornet. Symphony of Skill, Symphony of Love, pokoknya semuanya akan langsung bisa diperlihatkan. Tapi balik lagi, Lunox sudah memiliki blue buff. Chaos Assault-nya akan enak banget. Dia bisa nge-spam untuk skill-skillnya. Dia nggak bakal ketakutan untuk kehabisan mana. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire. Fredo, setelah tadi melakukan inisiasi ke depan, dia harus lompat lagi bagian belakang. Ruby bisa nggak ya? Dia narik satu kecamatan. Benar banget, tapi kali ini Mars bakal coba untuk mulai masuk ke dalam. Para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Rinasmi bakal ngebuka positioning Mars. Kali ini bakal coba untuk dapatkan sebuah red buff dan berhasil dapatkan. Tapi langsung ada kejepit, lihat. Oh my god, burungnya kejepit. Tapi masih bisa kabur. Para pemain dari tim Genflix Arrow mencoba untuk mengejar ke arah Rinasmi. I'm offended yang gak kena dari seorang Darkness. Hampir saja Rinasmia tertarik, untung saja dia masih bisa selamat. Wow, padahal tadi udah ada feeder ice strike yang begitu baik, tapi balik lagi. Fredo dengan Hurricane Dance-nya membuyarkan seluruh formasi yang ada di Aura Fire. Baik banget Fredo kali ini. Padahal Fredo udah ke belakang, burungnya sempat terjepit, tapi ternyata masih bisa kabur dengan adanya Wings by Wings dan juga Purify. Waduh, Peter. Tapi sekarang udah ada Golden Staff yang dimiliki oleh Vans. Attack speed-nya akan semakin kencang lagi. Harus berhati-hati untuk gameplay Arrowwolf. Sementara itu dari sisi gol udah mulai berimbang antara Isansin dan juga Kari. Udah ada satu feeder ice strike juga. Langsung aja dilemparkan blender ke bagian depan. Tapi Darkness nggak menemukan satu target. Tapi ternyata Mars bakal coba untuk menembak seorang Keira tapi tidak diterima. Masih coba didiamkan saja, dikacangin. Nggak diterima cintanya dan di arah bottom lane. Tier kedua bakal coba didapatkan dan tidak ada follow up damage tambahan dari tim Genflix dan juga Aura Fire. Yoi, ini dia Mars. Dari bottom lane, top lane, mid lane, dan sekarang feeder ice strike-nya akankah bisa mendapatkan Rinasmi? Untungnya Rinasmi masih bisa selamat. Blue buff terbuka dan berhasil kembali diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Alright, bukan hanya itu aja, ini tandanya beberapa short skill dikeluarkan oleh tim dari Aura Fire hanya untuk menumbangkan Rinasmi dan itu sia-sia. Tidak bisa mendapatkan Rinasmi. Sedangkan para pemain dari tim Genflix mereka bebas banget untuk dapetin turret. Mereka udah dapetin 5 turret dari tim Aura Fire. Aura Fire baru 2. Kali ini Vans harus coba farming di arah bottom lane. Lihat, dia sedikit demi sedikit dan dia harusnya tahu ada super awat di sana. Untungnya Vans itu pakai Purify. Kalau Vans gak pakai Purify, mungkin itu bisa ditumbang sama super awat dengan cukup cepat. Tapi para pemain Genflix udah mencoba ke arah mall. Iya, tapi tadi juga dia mendapatkan sebuah kawalan dari Keira yang bersembunyi dari balik kerumputan ya. Makanya Vans masih pede untuk melakukan farmingan sendirian untuk ke bottom lane. Walaupun udah ada awan di dalam kerumputan, tapi untuk sekarang kita lihat aja Lightning Speedy Wheel-nya juga udah memberikan sebuah damage yang cukup besar. Keira, bisakah dia selamat? Dan ternyata bisa. Alright, masih bisa selamat sedangkan para pemain dari tim Genflix Arrowwolf kali ini dia udah coba untuk melakukan Lord. Kayaknya Lordnya bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire udah standby posisi tapi untuk dari segi personanya kali ini agak sedikit sulit untuk serang dari arah jungle, tapi lihat Uat udah ngebuka dan ada yang pada pasif. Padahal udah mulai kejepit di arah sana. Aura menumbangkan satu buah poin dia. Darkness, Keira, flicker ke arah belakang. Pas juga masih bisa survive di arah belakang dan lihat para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu orangnya. Iya, Darkness harus menjadi korban akibat sebuah pertempuran yang terjadi dan lagi-lagi Fredo menjadi kuncinya dengan Hurricane Dance tadi mendapatkan beberapa player. Walaupun untuk sekarang ya bisa dibilang bakal tidak ada kontes. Sekarang udah menit 12.50. Lordnya udah di hand on, udah menjadi sebuah keuntungan untuk Genflix Arrowwolf. Udah ada Holy Crystal dari seorang Clay. Ini di burst di depannya siapapun. Ya mungkin bisa dibilang Darkness sama Trust itu tebalan Trust ya kira-kira. Cuma life steal-nya mungkin tebalan Darkness. Cuma item yang dilihat kita bakal lihat ada kayak defense glaive Holy Crystal, Lightning Trenchant. Nabrak Pak. Oh my god, lihat kejepit cowoknya kali ini bagus banget seorang Fredo dan ternyata dipaksa digeser tim Aura Fire. Feather Estre menyelamatkan para pemain dari tim Aura dan malah Fredo yang harus hilang. Wah, ada play from Aura Fire. Benar, dengan sebuah pertahanan tadi yang cukup baik untuk nge-backup dari Chow. Begitu banyak source skill yang dikeluarkan, bahkan tarikan dari Ruby pun harus diciptakan tadi. Tapi feeder ice strike-nya begitu baik dan sekarang Lord juga udah mulai nabrak. Udah berada di depan area pertahanan. Feeder ice strike langsung dikeluarkan aja. Watt mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor tarik di bottom lane-nya. Udah ada Clay di bagian belakang.
belakang. Blue buff juga dia udah memiliki, tapi Khalid di sisi yang berbeda udah harus meninggoy. Ya, hal itu tumbangan sedangkan di arah top lane Kera bakal coba untuk dapetin seorang Rinaspi. Gak ada yang ditendang, masih sabar. Di arah mid lane Super Minion sudah mulai jalan tanpa adanya cover dari tim Game 6 Iron Wall. Iya, 5 Aura orang Fire bersama-sama masih coba nih. komit. Keira bakal coba untuk dapetin. Ternyata tidak. Keira masih ada Jet Kudo dan juga Duel of Dragon masih dimiliki seorang Keira. Harusnya para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk mendapatkan 1 poin atas Rinasmi. Bakal coba dipaksa. Rinasminya terlalu barbar di arah belakang. Rinasminya ini kalau di komit buang-buang waktu, nggak di komit menyebalkan, serba salah. Untungnya Fans berhasil mendapatkan red buff-nya loh untuk item. Kita lihat aja udah ada Endless Battle, Golden Staff, Thunder Bell, lalu ada Raptor Macet untuk Fans dan Queen's Wing berhasil diamankan oleh Mars, berarti udah penuh item yang dimiliki oleh Yi San-Shin. Mereka juga udah mendapatkan Lord sekali, minionnya juga udah mulai kuat. Sementara itu untuk Fans dengan Soul of Lava yang melindungi dirinya beberapa saat ke depan, 2 menit ke depan, pasti akan sangat membantu sekali. Yes, bukan hanya membantu saja, tapi juga kita bisa melihat sendiri item yang dimiliki udah punya 10.600 untuk seorang Yu Xin-Sin. Sedangkan dari Uranusnya pun udah menyampai 10.000 net worth. Bersama dengan seorang Fans tidak terlalu jauh, tapi perbedaannya adalah Fans itu hyper, sedangkan Uranusnya sideline. Dan hanya tertutup 1 kali dari Rinasmi. Lihat, udah di komit Rinasminya benar-benar menyebalkan. Ini ngeselin banget si Rinasminya. Gak di komit salah, di komit salah. Ini memang menjadi seorang lelaki itu susah. Serba salah, semua serba salah. Malah curhat ya, tapi setelah dinner pun Uranus bisa begitu mengganggunya seperti ini ya. Masih memberikan tarian-tarian piringnya ke arah Trust, udah level 15 juga. Blue buff kali ini terbuka tapi Darkness mencoba untuk melindungi, tapi apalah daya dia nggak berhasil untuk mempertahankan. Rinasmi mendadak datang, Wah, di arah tapi bottom udah lane dan ada. kita lihat One Out Ih. ditumbangkan langsung ada Fredo dan cukup baik tapi ternyata Eyeball Vendor berhasil mengejar seorang Fredo di arah belakang Trust mencoba untuk Wadaw. menghadapi tapi Marsnya free look at that kill Kampus free didapatkan dan langsung coba dipasangkan kembali kill. masa berapa darah terakhir bakal coba mundur Eyeball Vendor Ditarik. dan Don't Run Walking dan para pemain dari Oh tim my Game God. Sarawak Clay what a play dia disabit dan ini bakal menjadi Masih ada. wipe out hampir wipe out Clay-nya nunggu di rumput diam-diam merayap kali ini. Diam-diam berada di rumput menjadi sebuah hal yang begitu mengejutkan untuk ini Aura bencana Fire. untuk tim Aura Fire. Mereka bakal Bencana. coba untuk mendapatkan end game langsung dan Kera ditumbangkan. This is it. Gameflix Iron Wolf take the game one. Take the game one, sebuah momen yang begitu cepat.